Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Muhammad Faiz, NIM 14120103. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas komputer forensik. Untuk yang pertama, pengertian komputer forensik. Komputer forensik adalah teknik untuk melakukan penyelidikan atau investigasi, beserta analisis untuk mengumpulkan dan memberikan bukti-bukti berupa data yang berada di sebuah komputer dalam referensinya, dengan persoalan hukum yang tengah diselidiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Muhammad Faiz, NIM 14120101. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas komputer forensik. Untuk yang pertama, pengertian komputer forensik. Komputer forensik adalah teknik untuk melakukan penyelidikan atau investigasi, beserta analisis untuk mengumpulkan dan memberikan bukti-bukti berupa data yang berada di sebuah komputer dalam referensinya dengan persoalan hukum yang tengah diselidiki. Kemudian, tujuan komputer forensik. Tujuan dari komputer forensik adalah melakukan suatu penyelidikan terstruktur dan sistematis di dalam pencarian bukti-bukti data yang ada untuk mendapatkan apa yang sebenarnya terjadi pada komputer tersebut, serta siapa yang bertanggung jawab, baik user ataupun stakeholder. Kemudian, contoh kasus komputer forensik. Ahli digital forensik dari Puslab Polri, Ajun Komisaris Besar Muhammad Nuh, dihadirkan kembali dalam sidang kasus kematian Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis 15 September 2016. Nuh dihadirkan atas dasar permintaan kuasa hukum Jessica yang ingin melihat rekaman CCTV Cafe Oliver untuk dianalisis oleh ahli digital forensik dari pihak Jessica, yaitu Rismond Hasiholan Sianipar, seorang dosen dari Universitas Mataram NTB. Rekaman CCTV yang asli atau tangan pertama dari Cafe Oliver dimiliki oleh penuntut umum. Pihak Jessica ingin menggunakan rekaman yang sama dalam rangka pembuktian berdasarkan keilmuan Rismond dalam bidang digital forensik. Secara terpisah, Nuh belum menjawab bersedia atau tidak jika flash disk berisi rekaman CCTV Cafe Oliver dilihat melalui laptop milik Rismond. Nuh justru mengungkapkan pendapatnya mengenai kesaksian Rismond yang menurut dia tidak sebanding atau apple to apple. Dengan menimbang berbagai hal, Iswara memutuskan supaya rekaman CCTV di dalam flash disk milik Nuh digandakan ke flash disk baru milik kuasa hukum. Hal itu dilakukan supaya tidak ada gangguan terhadap file milik Nuh, tetapi file yang sama juga bisa diteliti oleh Rismond. Namun, saran dari Iswara itu tak disepakati oleh kedua pihak. Kemudian, tahapan digital forensik. Yang pertama, yaitu pengumpulan. Mengumpulkan dan mendapatkan bukti-bukti yang mendukung penyelidikan. Yang kedua, pemeliharaan. Memelihara dan menyiapkan bukti-bukti yang ada. Bukti harus benar-benar steril, artinya belum mengalami proses apapun ketika diserahkan kepada ahli digital forensik untuk diteliti. Kemudian nomor 3, analisa. Melakukan analisa secara mendalam terhadap bukti-bukti yang ada. Kemudian yang terakhir, presentasi. Menyajikan dan menguraikan secara detail laporan penyelidikan dengan bukti-bukti yang sudah dianalisa secara mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah di pengadilan. Mengapa digital forensik perlu dilakukan? Digital forensik perlu dilakukan karena biasanya data di perangkat target dikunci, dihapus, atau disembunyikan. Forensik juga dapat dilakukan di sektor swasta seperti penyelidikan internal perusahaan in-house atau penyelidikan intrusi. Penyelidikan khusus mengeksplorasi sifat dan dampak intrusi jaringan yang tidak sah. Kemudian, apa itu threshold?
Trace forensik merupakan suatu praktek mencari komputer di lapangan yang bisa diprioritaskan sebagai bahan dalam penyelidikan. Bila barang bukti ternyata relevan dengan kejadian, maka komputer bisa dibawa ke lab dan kemudian pelaku bisa segera ditahan tanpa menunggu lama. Bila ternyata barang bukti tidak relevan, maka barang bukti komputer tidak perlu dibawa ke lab atau dibiarkan saja di tempat kejadian. Kemudian, bagaimana legalitas digital forensik? Peran digital forensik dalam membantu pembuktian suatu kejahatan secara digital sangatlah penting. Namun, digital forensik bukan hanya dapat digunakan untuk menungkang bukti kejahatan digital, tetapi kejahatan konvensional yang memiliki bukti elektronik atau digital. Tentunya digital forensik penting untuk menganalisis barang atau elektronik dari kejahatan komputer atau kejahatan terkait komputer. Digital forensik dalam perkara pidana membantu pembuktian suatu kasus kejahatan secara digital. Itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.